Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nasin Fakih STMT selaku pengampu mata kuliah struktur beton semester 5, dan tak lupa pula seluruh teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami bisa menyelesaikan tugas struktur beton ini dengan tidak ada alangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai presentasi kami, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, yaitu M. Faizin dengan NIM 2019-140023. Selanjutnya Ahmad Rizal dengan NIM 2019-140019. Kemudian Emma Nasyah dengan NIM 2019-140003. Yang terakhir Ferian Arif Fahrudin dengan NIM 2019-140103. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya sedikit menyinggung terlebih dahulu apa aja yang mau disampaikan, mau dibahas di dalam materi ini. Kami akan membahas materi dari jurnalis yang disusun oleh Bapak R.A.M.I. Retno Susilo, Andri Priyo Indarto, Susilo Wardoyo, yaitu tentang optimasi serabut beton terhadap peninjauan kinerja beton berserat, yang akan dipaparkan oleh Emma Nasyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Kerapuan ekonomi akibat multikrisis telah cukup untuk menjadi dasar bahwa sudah saatnya bangsa kita, bangsa Indonesia, menggunakan konsep perencanaan pembangunan wilayah berbasis teknologi atau Technology Based Development Planning. Konsep ini menimbulkan pemikiran untuk memberdayakan teknologi beton dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tertentu berupa bahan atau materi setempat yang relatif mudah didapat, mudah dikerjakan, dan harganya juga terjangkau, namun tetap memenuhi syarat keawetan dan kekuatannya. Nah, kita kan sudah mengetahui basicnya bahwa beton itu merupakan bahan gabungan yang terdiri dari agregat kasar, halus, dan air, kemudian dicampur dengan semen sebagai pengikat dan pengisi antara agregat kasar dan halus, dan kadang-kadang juga ditambahkan dengan bahan lain bila diperlukan. Nah, dari situ kita juga harus mengetahui sifat-sifat beton, bahwa beton itu mempunyai kuat desak yang besar, akan tetapi kuat tarik beton itu sangatlah rendah sehingga beton akan menjadi retak-retak. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambahkan serat ke dalam adukan beton. Nah, selanjutnya berbagai jenis serat dapat dipakai untuk memperbaiki sifat-sifat beton itu sendiri, mulai dari serat karbon yang mahal sampai dengan serat alami yang murah. Salah satu serat alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran beton adalah serabut kelapa.
Serabut kelapa termasuk ke dalam serat alami. Nah, serabut ini terdiri dari dua bagian, yaitu sel-sel serat dan sel-sel non-serat atau debu sabut atau gabus. Menurut Palungkun, mutu serat ditentukan oleh warna, prosentase, kotoran, kadar air, dan proporsi berat antara serat panjang dan juga serat pendek. Akan tetapi, menurut Balaguru dan Syah, serabut kelapa memiliki kelemahan yakni modulus elastisitasnya rendah dan peka terhadap kelembapan. Nah, jadi didukung oleh ketersediaan serat kelapa yang cukup di wilayah Jawa Tengah, konsep tersebut di atas telah membuahkan ide untuk membuat beton dengan campuran serat kelapa. Pemanfaatan serabut kelapa sebagai bahan penyusun beton serat memberikan alternatif baru untuk memperoleh beton serat dari bahan serat alam atau natural fiber. Nah, selanjutnya beberapa jenis serat itu sendiri juga menghasilkan variansi kuat tarik belah yang berbeda-beda. Kan lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Rizal. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan dan metode. Spesifikasi bahan dan benda uji. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah serabut kelapa dari Desa Wirasaba, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Agregat halus berupa pasir muntilan, agregat kasar berupa batu pecah dengan diameter maksimum 20 mm dan semen Portland tipe 1. Spesifikasi benda uji adalah silinder beton ukuran 10 x 20 cm untuk pra percobaan dan ukuran 15 x 30 cm untuk percobaan utama dengan variasi konsentrasi serat terhadap volume beton sebesar 0,25%. 0,50%, 0,70%, dan 1,0% dalam kurung pra percobaan. Variasi panjang serat adalah 40 mm, 60 mm, 80 mm, dan 1000 mm untuk percobaan utama. Selanjutnya, perencanaan campuran. Perencanaan campuran beton normal adalah untuk mencapai mutu beton K225 atau setara 19 MPa. Rancangan percobaan. Kami merancang percobaan sebanyak 2 percobaan. Yang pertama pra percobaan dan yang kedua percobaan utama. Di bawah ini adalah hasil percobaan yang kami kerjakan. Hasil pengujian bahan. Pengujian bahan menunjukkan bahwa bahan-bahan yang dipakai layak untuk digunakan sebagai bahan campuran beton. Hasil pra percobaan. Pra percobaan dilakukan untuk memperoleh nilai konsentrasi serat optimal terhadap beton. Hasil pra percobaan menunjukkan nilai kuat tarik belah tertinggi dari beberapa variasi konsentrasi serat terhadap beton yang diuji adalah sebesar 0,25%. Bisa dilihat tabelnya di bawah ini. Selanjutnya, hasil percobaan utama. Percobaan utama dilakukan untuk memperoleh nilai panjang serat optimal dari beberapa variasi panjang serat. Hasilnya yaitu panjang serat berkisar 80 mm. Hasil uji kuat tarik pada percobaan utama bisa dilihat di tabel berikut ini. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Ferian Arifahrudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hasil uji kuat tarik pada percobaan utama dengan serabut kelapa bisa dilihat pada tabel berikut. Setelah itu kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang dilakukan meliputi workabilitas beton, jumlah kelekatan, dan panjang serat beton, serta analisis hasil uji kuat tarik belah beton. Penambahan serat amat
berpengaruh terhadap workabilitas beton karena menurunkan tingkat workabilitas beton sejalan dengan peningkatan konsentrasi serat dan aspek rasio serat, yaitu perbandingan antara panjang serat dan diameter serat dalam beton. Dalam penelitian ini, nilai kuat tarik beton tertinggi diperoleh pada konsentrasi serat terhadap beton sebesar 0,25% dan panjang serat optimal sebesar 80 mm. Pada panjang serat 80 mm, aspek rasio serat adalah sebesar 0,05 per 80 sama dengan 1600, sejalan dengan Brick et al. Tahun 1974. Dengan variasi panjang serat 80 mm, hanya terjadi retak-retak rambut, sehingga pada variasi tersebut, beton serat dapat dikatakan mampu menahan retak-retak akibat daya tarik yang bekerja. Hal ini sesuai dengan ide dasar beton serat untuk menulangi beton dengan serat yang disebarkan secara merata dalam adukan beton dengan orientasi random, sehingga mencegah terjadinya retakan-retakan beton yang terlalu dini akibat pembebanan. Sorosian dan Bayashi tahun 1987 dalam Suhendro 2000. Kinerja kuat tarik belah maksimum beton serat dengan bahan serabut kelapa sebesar 4,339 MPa, meningkat sebesar 13,62% dibandingkan kuat tarik belah beton normal sebesar 3,819 MPa, sehingga dapat dikatakan bahwa kuat tarik belah beton serat dengan bahan serabut kelapa lebih tinggi daripada kuat tarik belah beton normal dibandingkan beton dengan penambahan serat dari bahan non-alami. Baik, selanjutnya kinerja kuat tarik belah beton serabut kelapa dengan panjang serat 80 mm menunjukkan kuat tarik lebih tinggi, yaitu sebesar 4,339 MPa. Terima kasih atas seluruh penyampaian materi-materi pada kali ini. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi yang kami sampaikan, yaitu dari seluruh hasil uji beton yang dicampuri oleh serabut kelapa, baik hasil lab dan lain-lain, di sini menyimpulkan bahwa ketika beton dicampuri dengan serabut kelapa itu akan lebih kuat daya tekannya. Dan perencanaan kami yaitu tadi dijelaskan, yaitu dengan mutu beton K225 dan hasil kuat tekan maksimal beton serat dengan serabut kelapa itu sampai 4,339 MPa tadi, sebesar 13,62% dibandingkan dengan tidak memakai serabut kelapa, yaitu 3,819 MPa. Itu sangat baik sekali. Jadi nilai optimal kuat tarik beton dengan campuran serabut kelapa itu sebesar 0,25%. Untuk panjang serabut kelapa itu minimal ya kurang lebih 80 mm. Dengan itu penambahan material serabut kelapa itu sangatlah baik kinerja beton, sehingga beton mampu menahan retakan-retakan akibat gaya tarik yang diampunya, dan serta memiliki sebuah kuat tarik yang lebih tinggi daripada beton-beton normal pada umumnya.
Kinerja kekuatan tarik belah beton serta dengan bahan serabut kelapa ini meningkat sebesar 13,62% dibandingkan beton normal pada umumnya yang tadi saya sudah sampaikan. Dan terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.